Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini di materi bab kedua kita akan membahas tentang perbandingan ajaran dalam ilmu kalam. Pembahasan pertama kita tentang akal dan wahyu. Perlu kita ketahui bahwa untuk akal dan wahyu hanya ada 3 golongan yang membahas hal tersebut, yaitu ada Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidi. Sebelum membahas lebih detail tentang pokok-pokok ajaran pada aliran tersebut, kita harus tahu tentang akal itu apa dan wahyu itu apa. Akal sendiri adalah segala sesuatu yang ada dalam pikiran manusia. Kalau wahyu itu adalah segala petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa Quran dan hadis maupun pengalaman spiritual. Nah, kita buka kata kunci kita tentang corak pemikiran Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidi. Kemarin kita sudah membahas ini tentang corak pemikiran, bahwa Mu'tazilah ini orangnya rasionalis. Kalau Asy'ariyah ini orangnya terlalu agamis ya, jadi menggunakan Quran dan hadis. Kalau Maturidi ini juga orangnya rasionalis. Nah, perbedaannya kalau Mu'tazilah sama Maturidi itu tingkat kerasionalannya. Kalau Mu'tazilah itu 80% rasional menggunakan akal, sisanya 20% itu menggunakan wahyu. Kalau Maturidi itu 65%-nya menggunakan akal, sedangkan sisanya menggunakan wahyu. Kalau Asy'ariyah justru malah menolak akal, karena dia totalitas ke wahyu. Nah, langsung saja saya jelaskan tentang ajaran pada Mu'tazilah tentang akal dan wahyu. Menurut Mu'tazilah, akal manusia itu selalu menyadari tentang segala hal yang baik dan buruk meskipun tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala atau yang dikatakan sebagai wahyu. Nah, kedudukan wahyu sendiri bagaimana? Wahyu itu hanya sebagai penguat dari apa yang ada di pikiran manusia tersebut. Nah, kalau Maturidi ya, Maturidi ini akal manusia itu menyadari tentang hal yang baik dan buruk. Sama seperti Mu'tazilah ya, akal manusia menyadari baik dan buruk. Tapi, nah, yang berhak menetapkan adalah wahyu. Berbeda bukan dengan Mu'tazilah? Kalau Mu'tazilah, wahyu ini kedudukannya sebagai penguat dari yang ada di dalam pikiran kita. Tapi kalau Maturidi ya, meskipun akal ini menyadari, tapi yang berhak menetapkan adalah petunjuk dari Allah atau wahyu, karena menurut mereka tidak semua yang baik dan buruk itu diketahui oleh akal. Nah, ini alasannya kenapa tadi saya menjelaskan bahwa Mu'tazilah itu lebih rasionalis daripada Maturidi. Berbeda dengan Asy'ariyah jelasnya, karena Asy'ariyah ini lebih agamis. Jadi dia menganggap bahwa manusia itu tidak berhak menentukan baik dan buruk, apalagi melaksanakan baik dan buruk. Yang menentukan baik dan buruk hanyalah wahyu. Nah, dari sini jelaskan kalau Asy'ariyah menolak akal tapi lebih mengagungkan Quran dan hadis. Saya kira cukup paham ya untuk akal dan wahyu. Selanjutnya tentang pembahasan iman dan kufur. Dalam hal ini hanya ada 4 golongan yang membahas tentang iman dan kufur. Di antaranya ada Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih detail dari setiap golongan, kita perlu tahu tentang makna dari iman dan kufur sendiri itu apa. Nah, iman seperti yang pernah kita pelajari, bahwa iman itu adalah percaya. Percaya kepada apa? Kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Nah, bagaimana dengan kufur? Nah, kufur adalah kebalikannya. Artinya apa? Bahwa kufur itu tidak meyakini bahwa Allah itu ada, tidak meyakini adanya malaikat, tidak meyakini adanya rasul, tidak meyakini adanya kitab, dan tidak meyakini adanya hari kiamat serta qada dan qadar. Tapi sebenarnya makna kufur itu banyak. Tapi untuk kali ini kita lebih fokus pada makna percaya. Jadi kalau kufur ini tidak percaya, kebalikan dari iman.
Menurut Khawarij, iman itu tidak hanya diucapkan, tapi juga dibuktikan dengan perbuatan. Karena menurut mereka, perbuatan juga salah satu penentu dari keimanan seseorang. Sebab itu, apabila ada seseorang yang melakukan maksiat dan dia telah dianggap melakukan dosa besar, maka orang tersebut sudah tidak lagi dikatakan beriman. Artinya dia adalah orang yang kafir. Itu menurut Khawarij. Nah, kalau menurut Murji'ah, iman itu cukup dari ucapan, tidak termasuk amal atau perbuatan. Sehingga apapun yang dilakukan oleh seseorang, sekalipun dia telah melakukan dosa, maka orang tersebut masih dikatakan beriman. Kalau Mu'tazilah berbeda. Kalau Mu'tazilah, iman itu tidak hanya dari ucapan, tapi juga dari amal perbuatan. Sama seperti Khawarij, ya, dua-duanya sangat berperan penting. Tapi bedanya, kalau Mu'tazilah, orang yang beriman melakukan dosa besar itu tidak dikatakan kafir, tetapi orang yang fasik. Ya, ingat, orang yang fasik. Kalau Khawarij adalah orang yang kafir, tapi kalau Mu'tazilah orang yang fasik. Kalau Asy'ariyah memiliki dua pandangan ya dalam memaknai iman dan kufur, yaitu iman dan Islam. Iman itu adalah ucapan dan Islam itu adalah perbuatan. Mereka menganggap bahwa seseorang tidak akan dikatakan kafir karena dia telah melakukan dosa besar. Hanya saja menurut mereka, beriman itu tidak cukup dengan ucapan saja atau dengan perbuatan saja. Tapi antara ucapan dengan perbuatan, kedua-duanya ini harus imbang. Itu menurut Asy'ariyah. Mengenai pembahasan tentang perbuatan manusia, di sini hanya ada 5 golongan yang membahas tentang hal tersebut. Ada Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Menurut Jabariyah, manusia itu tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan perbuatan, melainkan segala sesuatunya itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi ibaratnya manusia itu wayangnya dan Tuhan adalah dalangnya. Kalau Mu'tazilah dan Qadariyah memiliki pandangan yang sama, ya, kebalikan dari Jabariyah, bahwa manusialah yang menentukan perbuatannya sendiri, bukan Tuhan. Tuhan tidak melakukan atau tidak menentukan perbuatan manusia, melainkan manusia itu sendiri. Kalau Asy'ariyah, perbuatan manusia itu tergantung kepada kehendak Tuhan. Kalau Maturidi sama seperti Asy'ari, cuman bedanya pada hal-hal yang baik saja. Begitu. Mengenai pembahasan tentang kehendak mutlak dan keadilan Tuhan, dalam hal ini hanya ada 2 golongan yang membahas, yaitu Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Menurut Mu'tazilah, Allah itu tidak berkuasa mutlak. Contohnya tadi sudah saya jelaskan dalam pembahasan perbuatan manusia, bahwa manusia itu memiliki kebebasan dalam menentukan perbuatannya, sedangkan Allah tidak memiliki kuasa. Ya. Nah, mengenai keadilan Tuhan, Tuhan itu adil menurut mereka. Karena manusia sudah dibebaskan untuk menentukan perbuatannya sendiri, maka dari perbuatan itu Allah akan memberikan imbalan pahala atau siksa sesuai dengan perbuatan orang tersebut. Berbeda dengan Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah ini Allah mempunyai kekuasaan mutlak, contoh dalam hal menciptakan perbuatan manusia. Nah, golongan ini tidak membahas tentang keadilan Tuhan. Mungkin dari saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.